Namo sayang adik budaya, namo budaya. Selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi marilah kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan doa nama Karyakata bersama-sama. Doa nama Karyakata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabisata bantu sekitar tas, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 namo buddhaya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Nah, di materi yang kemarin kita sudah belajar tentang minggu pertama atau yang dikenal dengan namanya Vimutisuka, meresapi kebahagiaan. Dan minggu yang kedua, Buddha memandangi pohon Bodhi selama 7 hari sebagai ucapan terima kasih karena pohon Bodhi telah melindunginya selama masa bertapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke minggu ketiga. Nah, minggu ketiga ini disebut dengan Cangkama Sataha. Apa Cangkama Sataha itu? Berarti dengan cara ini, untuk menghilangkan keraguan para dewa, maka Buddha membuat jembatan permata. Nah, itu tujuannya apa? Buddha ingin membuktikan kepada para dewa yang masih ragu dengan pencapaian penerangan sempurnanya. Nah, maka Buddha membuat sebuah jembatan permata. Oke, nah, apakah dikatakan Buddha itu pamer? Nah, kalau dikatakan pamer, tidak, karena Buddha hanya ingin membuktikan kepada para dewa saja. Nah, bagaimana Buddha bisa menciptakan jembatan permata itu? Nah, seperti penjelasan saya yang kemarin, Buddha memiliki 2 kekuatan, yaitu kekuatan fisik atau idiwidi dan kekuatan batin yang disebut dengan abinya. Nah, abinya itu apa sih? Nah, abinya yang saya kata tadi, abinya adalah kekuatan batin. Dengan kekuatan batinnya dia bisa menciptakan jembatan permata. Oke, nah, sewaktunya kita nonton video, silahkan dilihat videonya. Pada minggu ketiga setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang telah dicapainya. Untuk itu, Buddha menciptakan jembatan permata di udara dengan kekuatan pikirannya, dan selama seminggu, di minggu ketiga ini, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakannya. Peristiwa berjalan di jalan setapak permata ini disebut Cangkama Sataha. Nah, setelah melihat video tadi, sudah jelaskan bagaimana proses minggu ketiga Buddha membuat jembatan permata. Nah, yuk kita lanjut minggu keempat. Nah, minggu keempat itu disebut juga dengan Ratanagara Sataha. Nah, Ratanagara Sataha itu Buddha berdiam di kamar batu permata yang ia ciptakan sendiri. Nah, di kamar batu permata itu Buddha merenungkan namanya Abhidhamma. Nah, Abhidhamma itu apa sih? Yuk kita nonton video dulu.
seperti apa sih kamar batu permatanya Buddha? Apakah seperti kamar kita? Nah, yuk kita tengok dulu. Pada minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurnanya, Buddha berdiam di kamar permata yang diciptakannya. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia dalam mempelajari dan menyelami ajaran tertinggi yang disebut Abhidhamma. Ajaran Abhidhamma terdiri atas 7 kitab. Ketika beliau menyelidiki ke-6 kitab pertama, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika Buddha merenungkan kitab ke-7 atau Patana, kemahatauannya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui ajaran agung tersebut dan auran yang terpancar dari tubuhnya dalam 6 sinar. 6 sinar tersebut adalah biru, kuning emas, merah, putih, jingga, dan warna campuran dari 5 sinar tersebut. Nah, sudah tengok videonya tadi kan? Sudah jelas seperti apa? Nah, oke, kita bahas. Tadi dikatakan dalam video ada namanya Abhidhamma. Abhidhamma itu ajaran khusus, ajaran metafisika. Isinya apa saja? Ada Dhamma Sanggani, ada Vibhanga, ada Datukata, ada Punggala Panyati, ada Katawatu, Yamaka, dan Patana. Sir, apakah kami perlu menghafal semuanya? Apakah kami perlu menghafal isinya? Kalau isinya tidak usah, arti-artinya tidak usah. Kita hanya tematik, berarti hanya judul-judul kitabnya saja. Oke? Nah, ketika nanti ada pertanyaan, silahkan ketikkan di komentar di bawah video. Oke? Sip. Oke, nah di video tadi juga dijelaskan bahwa ketika merenungkan Abhidhamma muncul 6 warna dari tubuh Buddha, dan itu yang dikenal dengan bendera Buddhis pada saat ini. Nah, warna bendera Buddhis apa saja? Ada biru, dalam bahasa Bali berarti nila, dan dalam bahasa Indonesia memiliki arti bakti. Berarti bakti itu seperti apa? Ya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan sebagainya. Warna kuning emas itu dalam bahasa Bali adalah pita. Nah, pita kuning emas melambangkan kebijaksanaan atau panya. Bijaksana itu seperti apa? Tahu mana yang baik, tahu dan mana yang buruk. Tahu di mana itu tugas, tahu di mana itu kewajiban, hak, itu juga disebut dengan panya juga, bijaksana. Kemudian ada namanya merah, lohita. Nah, berarti cinta kasih atau meta. Meta itu seperti apa sih? Meta itu digambarkan seperti cinta kasih orang tua kepada anaknya, itu dikatakan meta. Itu cinta yang paling universal. Nah, ada putih odata dalam memiliki arti yaitu sucia atau kesucian. Kemudian ada namanya jingga atau macinta, memiliki arti semangat atau wirya. Berarti apapun terjadi, semangat kita harus hidup semangat, ya. Nah, ada percampuran 5 warna tersebut, itu namanya Pabhasara. Ini ada biru, kuning, merah, putih, jingga, dan gabungan 5 warna tersebut. Nah, kita masuk minggu kelima. Di minggu kelima ini Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala. Nah, pohon Ajapala seperti apa, Sir? Seperti pohon beringin. Nah, disitulah Buddha seketika bermeditasi digoda oleh namanya Raga, Arati, dan Tanha. Siapa mereka? Kalau dalam penjelasan dalam buku-buku agama Buddha, mereka adalah penjelmaan dari Mara, atau yang sering dikatakan sebagai 3 anak Mara. Oke, nah minggu kelima ini disebut juga dengan Ajapala Sataha. Itu minggu kelima. Sip. Oke, nah kita nonton video dulu. Silahkan ditonton videonya, dipahami. Selanjutnya,
pada minggu kelima ini pula, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Maratana, yaitu Tana, Arati, dan Raga. Akan tetapi, semua itu tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gotama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Nah, sudah ditonton videonya? Oke, nah demikian tadi materi yang saya sampaikan, cukup sekian. Nah, bagi anak-anak semua, siswa-siswa semua, silakan nanti dikerjakan tugasnya. Di atas postingan ini, postingan materi ada tugas. Cara penguploadannya bisa dilihat di link cara upload. Kalau jangan posting di wall atau di grup kelas atau grup agama Buddha. Pastikan kirim di assignment, submit di situ ya. Oke, nah malah kita akhiri pelajaran agama Buddha dengan menyanyikan kita Namakara. Kita mulai. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Agung amatlah berjasa, mengajarkan kita kesunyataan. Sabisata bantu sekitar, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 namo buddhaya.